Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu ala dini kullih. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad amma ba'du. Wa ya ayyuhal hadirin rahimakumullah. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Shadaqallahul adzim. Hadirin sidang jamaah rahimakumullah. Marilah kita senantiasa memanjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena atas rahmat dan ridhonya kita dapat melangkahkan kaki kita dengan mudah menuju masjid ini dalam rangka melaksanakan sholat Jumat secara berjamaah. Shalawat serta salam senantiasa kita junjungkan ke Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada para sahabatnya, para tabi'in pada kita semuanya. Hadirin rahimakumullah. Mudah-mudahan kita dapat meneruskan perjuangan Rasulullah hingga akhir hayat kita nanti. Amin ya rabbal alamin. Sidang jamaah rahimakumullah. Allah berfirman di dalam surat Al-Ahzab ayat 21. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yatawallal khair wa dzakarallaha katsiran. Sungguh benar pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang-orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan pada hari kiamat, serta yang banyak mengingat Allah. Ayat ini tentunya memberikan pemahaman kepada kita bahwasanya Rasulullah sebagai suri tauladan bagi kita, sebagai panutan. Imam Al-Qurtubi menyebutnya bahwa uswah itu adalah panutan. Tentunya yang dinamakan panutan ini adalah tidak saja perbuatannya saja atau perkataannya saja, tapi perkataan, perbuatan, dan tingkah lakunya yang harus kita contoh. Sebagai panutan tentunya tidak ada celah atau cacat di dalamnya. Hadirin rahimakumullah. Tentunya Rasulullah sebagai panutan, menurut Imam Al-Qurtubi ini adalah beliau itu selalu bertakwa di dalam beribadahnya, baik ibadah mahdhah maupun ibadah ghairu mahdhah. Kemudian lembut dalam bermuamalah. Kemudian kasih sayang terhadap sesama dan sabar dalam menghadapi cobaan. Hadirin dan jamaah rahimakumullah. Kadang kita lupa, di akhir zaman ini kita mudah terprovokasi. Kita lupa akan panutan kita, yakni Rasulullah SAW. Bagaimana Rasulullah dengan kelembutan tutur katanya, contoh dalam beribadahnya, panutan dalam tingkah lakunya. Kadang-kadang kita lupa, kadang-kadang kita lalai, kadang-kadang kita terjerumus oleh nafsu, yang justru nafsu itu akan menjerumuskan kita kepada kelemahan iman kita. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 263 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qaulun ma'rufun wa maghfiratun khairun min shadaqatin yatba'uha adha. Wallahu ghaniyyun halim. Perkataan yang baik dan memberi maaf lebih baik daripada sedekah yang diiringi dengan tindakan yang menyakitkan. Allah Maha Kaya lagi Maha Penyantun. Hadirin rahimakumullah. Ayat ini menekankan kepada kita bahwasanya untuk berbuat baik sebagai hamba Allah, sebagai pengikut Rasulullah, maka jadikanlah ucapan kita, jadikanlah perkataan kita adalah perkataan yang tidak membuat onar lingkungan, yang akan menenteramkan lawan bicara kita. Perkataan yang menyenangkan, perkataan yang baik. Hadirin rahimakumullah. Kadang-kadang kita lupa dengan ucapan itu adalah pedang. Dari ucapan itu adalah mencerminkan diri kita yang sesungguhnya. Dari ucapan itu pula yang akan mengantarkan keimanan kita yang sesungguhnya. Hadirin rahimakumullah. Ternyata ibadah yang mungkin paling mudah kita laksanakan, sedekah amal jariah yang paling mudah kita laksanakan adalah dengan berkata yang baik dan memberi maaf terhadap sesama yang mungkin melakukan kesalahan. Hadirin rahimakumullah. Akhir-akhir ini
untuk memberi maaf atau memaafkan kesalahan orang lain sudah mulai susah, mulai berat hati. Karena apa? Karena cenderung kita diliputi oleh hawa nafsu kita. Hadirin rahimakumullah, marilah kita kembali kepada ajaran Rasulullah sebagai panutan kita, bagaimana Rasulullah memperjuangkan Islam baik di Mekah maupun di Madinah dengan kelembutan, dengan tutur kata yang baik, dengan perilaku yang sopan, juga dengan tingkah laku yang menjadi panutan masyarakat di sekitarnya. Hadirin rahimakumullah, di dalam ayat ini dijelaskan pula, hati-hatilah dengan kita bersedekah atau bersodakoh atau berinfak. Jangan sekali-kali infak sodakoh kita diiringi dengan niatan riya, niatan pamer, ataupun menyakiti orang yang menerimanya. Hadirin rahimakumullah, ternyata kalau kita gabungkan dari ayat ini, walaupun kita punya harta yang banyak kita infakkan, kita sodakohkan, namun ada embel-embel bahwa itu karena saya, itu karena perbuatan saya, itu karena harta saya, itu akan lebih baik, yaitu kita mau memaafkan orang lain. Lebih baik kita berkata yang mungkin akan menyenangkan orang lain, atau berkata dengan yang baik-baik. Hadirin rahimakumullah, inilah sesuatu yang mungkin ringan, kadang-kadang kita lupa, kadang-kadang kita lalai bahwasanya Allah telah memperingatkan di dalam surat Al-Baqarah ayat 263 ini. Hadirin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Kemudian kita patut mencontoh dengan sifat-sifat Nabi yang mungkin yang kita tahu atau yang mungkin kita sudah terbiasa mengetahui adalah sikap jujur ataupun sidik. Ternyata kejujuran ini saat ini pun sudah mulai luntur. Sikap jujur kadang-kadang itu berat untuk mengatakan apa yang sebenarnya, berat mengatakan apa yang sesungguhnya, karena mungkin tidak dianggap bukan sesuatu yang lumrah atau sesuatu yang populis kalau kita mau jujur, karena takut dihindari oleh orang-orang sekitar kita. Rasulullah terkenal dengan sebutan Al-Amin, tidak pernah berbohong, orang yang jujur dan sebagainya. Hadirin rahimakumullah, pernah suatu ketika Rasulullah memerintahkan orang kepercayaan pada saat itu untuk menuju kabilah yang akan berperang atau memusuhi Rasulullah. Tetapi utusan ini ternyata berbohong kepada Rasulullah, sehingga memberikan informasi yang tidak tepat, informasi yang mungkin akan menguntungkan diri sendiri karena untuk keselamatannya, karena untuk kedudukannya dan sebagainya, maka dia berbohong kepada Rasulullah. Hal ini terdapat di dalam surat Al-Hujurat ayat 6, yang maksudnya adalah begini: jika datang kepadamu orang yang fasik membawa suatu berita, maka telitilah berita itu sebelum kamu akan salah memutuskan. Hadirin rahimakumullah, terkadang kita mudah dengan berita-berita yang mungkin hoak, berita-berita yang mungkin belum tentu benar adanya, kita sudah percaya. Hadirin rahimakumullah, di sekitar kita tentunya banyak orang-orang yang tidak sejujurnya mengatakan apa yang sebenarnya. Oleh karena itu diingatkan di dalam surat Al-Hujurat ayat 6 ini adalah, jika datang pada orang fasik membawa suatu berita, maka telitilah berita itu. Jangan sampai kita memutuskan satu keputusan yang salah. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, oleh karena itulah kita perlu hati-hati dengan adanya berita yang mungkin banyak beredar di media sosial, yang mudah kita dapat, mudah kita akses. Tapi semua itu perlu kita kaji kembali, perlu kita teliti kembali apakah berita itu benar. Jangan sampai kita mengambil keputusan yang salah, karena itu akan merugikan tidak hanya diri kita sendiri, tapi orang lain dan masyarakat sekitar kita. Kemudian Rasulullah mempunyai sifat yang kedua adalah sifat amanah, dapat dipercaya. Sesuatu yang mungkin mudah kita ucapkan orang yang dapat dipercaya, tapi sesungguhnya beban berat yang dipikul sebagai orang yang amanah ini adalah sangat luar biasa sekali. Sifat ini sangat penting hadir di dalam kehidupan saat ini, karena kepercayaan orang lain ini akan membawa kepada kita satu keyakinan bahwasanya sifat amanah ini akan bisa ditegakkan manakala kita benar-benar lillahi ta'ala, karena Allah kita bekerja, karena Allah kita berbuat, karena Allah kita melakukan sesuatu yang baik untuk masyarakat. Tentunya sifat amanah ini harus sering kita hidupkan di dalam rumah tangga kita, kemudian masyarakat sekeliling kita, dan juga di lingkungan pekerjaan kita. Hadirin rahimakumullah, kemudian sifat yang ketiga adalah fatonah atau cerdas dan bijaksana. Rasulullah adalah Rasul yang cerdas dan bijaksana, pandai memutuskan, pandai memilah dan memilih, pandai dalam memberikan satu keputusan yang keputusan itu mudah diterima oleh orang banyak. Hadirin rahimakumullah, cerdas saja tidak cukup untuk kita sebagai seorang pemimpin, tapi bijaksana inilah yang akan mengangkat derajat kita sendiri,
Dengan bijaksana ini, tentunya kita akan bisa adil di dalam memutuskan. Kita akan bisa berada di tengah-tengah masyarakat yang heterogen. Hadirin rahimakumullah, inilah yang harus kita tanamkan di dalam diri kita, bahwa sifat-sifat fatonah ini ada di dalam diri kita. Kemudian yang keempat adalah sifat tabligh atau menyempurnakan wahyu, menyampaikan wahyu saja. Tidak sembarangan orang bisa menyampaikan, diterima oleh orang banyak. Tetapi Rasulullah dengan kecerdasannya, dengan pemahamannya kepada masyarakat yang pada saat itu masih awam, dengan bahasa yang mungkin sangat sederhana, maka orang akan yakin dan percaya dan mengikuti Rasulullah SAW. Hadirin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Tentunya kita sebagai umat di akhir zaman ini, banyak sekali hal-hal yang mungkin mempengaruhi hidup kita ini, mempengaruhi keputusan kita dalam mengambil keputusan di dalam hidup ini. Marilah kita kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Marilah kita kembali kepada panutan kita Rasulullah SAW. Karena sesungguhnya kalau kita mengikuti panutan Rasulullah SAW ini, maka insya Allah kita akan dijamin bahagia di dunia dan di akhirat. Hadirin rahimakumullah. Kemudian yang terakhir, Allah berfirman di dalam surat Al-Ahzab ayat 56. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan Rasulnya bersolawat kepada Nabi. Wahai orang yang beriman, bersolawatlah kepada Nabi dan ucapkanlah salam dengan penuh penghormatan kepadanya. Hadirin rahimakumullah, marilah kita memperbanyak solawat kepada Rasulullah SAW. Allah saja memberikan solawat. Nabi-nabi yang lain pun memberikan solawat. Kita sebagai umatnya tentunya harus pandai-pandailah dan banyak-banyaklah bersolawat kepada Nabi. Hadirin rahimakumullah, mungkin ini salah satu pendekatan agar kita selalu cinta kepada Rasulullah, selalu ingin mengikuti jejak Rasulullah di dalam perjuangannya. Ikuti apa yang dikatakan Rasulullah, perkataan yang baik, perbuatan yang baik, dan tingkah laku yang baik inilah yang akan membawa kita kepada insan kamil. Hadirin rahimakumullah, mungkin inilah khutbah yang dapat kami sampaikan pada kesempatan siang hari ini. Mudah-mudahan membawa manfaat bagi kita semua dan juga menambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Terkhusus, marilah kita bersama-sama meneladani sifat-sifat Rasulullah di dalam kehidupan ini, sehingga negeri kita menjadi negeri yang baldatun, thayyibatun, wa rabbun ghafur. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu was samiul alim.